Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video untuk menginput transaksi yang terjadi pada perusahaan manufaktur Food Makmur. Jadi terdapat 30 transaksi ya. 30 transaksi dokumen dan 5 penyesuaian. Nah, sebelum menginput transaksinya itu saya akan menjelaskan masuk ke dalam apa untuk transaksi-transaksi tersebut. Jadi transaksi tersebut terbagi atas yang tidak ada hubungan dengan barang dagang dan ada yang hubungan dengan barang dagang. Jadi kalau yang ada hubungan dengan barang dagang, penjualan itu ada kita di sales. Baik penjualan secara kredit atau tunai itu masuknya ke dalam enter sales. Ketika untuk menerima piutang dari hasil penjualan barang dagang itu ada pada receive payment. Dan sales register ini adalah untuk retur penjualan. Jadi sales khusus penjualan barang dagang. Sekarang kita masuk ke dalam purchase. Purchase ini adalah untuk pembelian barang dagang. Jadi selain barang dagang itu nggak bisa masuk ke purchase. Oke. Di sini adalah enter purchase adalah untuk menginput transaksi pembelian secara tunai dan secara kredit. Di sini ada pada enter purchase. Pay bills ini adalah untuk membayar hutang dikarenakan barang dagang. Kalau bayar hutang tidak ada hubungan dengan barang dagang itu nggak usah kita klik, bukan ada di purchase. Dan purchase register adalah untuk retur pembelian. Oke, berarti sales dan purchase ini adalah khusus barang dagang. Di luar itu, misalnya untuk pembelian peralatan, pembelian perlengkapan, itu kita masuknya ke banking. Karena di banking ini adalah untuk pengeluaran uang dan penerimaan uang yang tidak ada hubungannya dengan barang dagang. Spend money ini adalah untuk pengeluaran barang dagang dan receive money ini adalah spend money ini adalah untuk pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan barang dagang. Contoh, pembelian peralatan, pembayaran beban itu di spend money. Dan receive money ini adalah untuk menerima uang yang tidak ada hubungannya dengan barang dagang. Sekali lagi ya. Jadi banking ini adalah untuk menerima uang, penerimaan pendapatan, menerima uang pokoknya, dan spend money ini ada untuk mengeluarkan uang yang tidak ada hubungannya dengan barang dagang. Oke ya. Nah, untuk penyesuaian kita masuknya ke dalam accounts, record journal entry di sini. Dan untuk inventory ini adalah nanti untuk penyesuaian. Karena kita pada perusahaan manufaktur terdapat pengambilan bahan baku untuk dimasukkan ke dalam barang dalam proses. Ini ada pada item list nanti ya, di item list di adjust inventory, sorry. Oke ya, berarti kita langsung masuk ke transaksi nomor 1. Transaksi nomor 1 itu, dokumen transaksi nomor 1 itu adalah VKK. Di situ ya, VKK. VKK itu adalah voucher kas kecil. Jadi kamu harus bedain, VKK itu adalah voucher kas kecil. Sebelum kita menginput kas kecil, kita harus lihat dia menggunakan metode apa. Oh, ternyata dia menggunakan metode fluktuasi. Jadi kita harus mencatat setiap transaksi yang terjadi. Oke, berarti kita input dokumen 1, tidak ada hubungannya dengan barang dagang. Berarti kita klik banking. Kita klik spend money. Nah, ternyata karena kita kas kecil, berarti kan ini bukan cash in bank. Ini nih. Jadi karena spend money, ini nih adalah yang di kredit. Ini yang adanya di kredit. Berarti bukan cash in bank, berarti kita ganti menjadi petty cash. Oke. Cek akunnya adalah nomor VKK 12-1, tanggalnya tanggal 2 Desember 2010. Oke ya. Amountnya adalah yang di sebelah kanan itu, yang jumlahnya 900.000. Oke, memonya itu adalah pemasangan iklan perusahaan. Oke. Akunnya ini adalah akun yang ada di debit. Itu adalah akunnya advertising expense. Oke. Ini NT ya. Kita lihat CTRL-R. Nah, ini transaksinya ya. Kalau sudah, kita oke, jangan lupa di record. Oke ya. Untuk transaksi nomor 1, kita lanjut transaksi nomor 2, dokumen nomor 2. Itu terdapat faktur. Berarti kalau faktur ada hubungannya dengan barang dagang dan fakturnya Sevelaris. Sevelaris itu adalah salah satu customernya perusahaan. Berarti kalau customer dia masuknya ke penjualan. Berarti kita klik ke
sales, enter sales. Oke, teks inklusif kita lepas. Customernya adalah CV Laris. Kita lihat terminnya di sini. Nah, terminnya, oh ternyata monthly charge for late payment itu adalah 1%. Lupa diisi ya. Jadi kalau mau melihat terminnya di sini 2/10, N/30 itu di sini. Jadi bisa diganti di sini ya. Invoice-nya yaitu nomor FPJ 12 strip 1. Tanggalnya adalah tanggal 5 Desember 2010. Tidak ada customer PO ya di situ. Berarti kita enter. Jumlahnya 300 salam mie goreng ya. Dengan harga 3.000 menggunakan PPN dan 200 salam mie kari ayam. Oke. Jumlahnya harganya 2.900 dengan totalnya 580. Total keseluruhan ternyata subtotalnya itu adalah 1.480 dengan pajaknya 148, ini dipajakan PPN. Jadi jumlah totalnya adalah 1.628.000 rupiah. Oke. Nah, setelah itu kita CTRLR. Nah, ini jurnalnya ya. Oke, jurnalnya sudah. Setelah selesai, ini jangan lupa, ini udah disamakan dengan jumlahnya. Kita klik record. Oke. Kita lihat, berarti transaksi kedua sudah ya. Kita mau lihat jurnalnya. Kita lihat transaksi jurnalnya. Yang transaksi pertama ada di disbursement. Ya, transaksi kedua ada di sales. Oke. Sekarang kita lihat transaksi ketiga. Ternyata di situ adanya BM, yaitu bukti memorial. Jadi bukti memorial itu adalah pemberitahuan bahwa kepada teknisi akuntansi dari Kabak Produksi pemakaian bahan pembantu 2.500. Yang itu salah, itu dokumen 4. Dokumen 3 mah pemakaian bahan baku produksi 2.500 salam mie kare ayam. Jadi yang dibutuhkan 100 kg, 200 kg minyak dan 300 butir telur, jumlahnya 500. Nah, karena ini adalah pemberitahuan, jadi dari pemakaian bahan pembantu, berarti karena kita masuknya ke persediaan barang, kita masuknya ke inventory. Kita masuk ke dalam adjust inventory. Item di situ inventory jurnalnya adalah BM 12 strip 1. Tanggalnya yaitu tanggal 6 bulan 12 2010 dengan memo pemakaian bahan pembantu. Oke. Bahan baku, maaf. Pemakaian bahan baku berapa itu? Bahan baku 2.500, berarti pemakaian bahan baku 2.500 ya. Nah, di sini kita klik item numbernya, itu yang dikurangkan, tepung terigu. Jadi kita cari tepung terigu. Bahan mana ya tepung terigu ya? Nah, ini ya, bahan 1 tepung terigu, kuantitinya. Karena yang digunakan 100 karena penggunaan, jadi kita kasih tanda min di depannya, min 100. Oke ya, unit cost-nya 12.000. Amount-nya, nah di sini akunnya adalah akunnya barang dalam proses. Kenapa? Karena di situ kan diminta dari bahan baku ke dalam proses. Jadi kita cari persediaan barang dalam proses. Kepala berapa ya? 1 strip 2 inventory in process. Oke. Nah, di sini ya. Nah, yang kedua adalah minyak goreng Vilma ya. Minyak goreng Vilma sebanyak 200
Nah, ini minyak goreng Vilma use item sebanyak 200 kg. Jadi kita kasih tanda minus di sini 200 dengan jumlahnya 10.500. Oke, di sini akunnya sama. Persediaan barang dalam proses. Nah, ini oke ya. Ini yang ketiga adalah 300 butir telur ayam. 300 di sini telur ayam ya. Ini jumlahnya berarti min 300. Oke. Harganya Rp500 jadi 150. Ini sama yang tadi. Ya. Satu. Di sini. Nah, ini inventory. Nah, oke ya, sampai sini kita lihat. Nah, recapnya seperti ini. Berarti barang dalam proses bertambah karena ada debit dan bahan baku berkurang. Ini kredit. Ya, tadi kan persediaan barang dagang itu ada di debit ya ketika kita input awal. Nah, ternyata digunakan untuk masuk ke dalam proses untuk pembuatan mie. Jadi, proses bertambah, bahan baku berkurang. Sampai sini semoga mengerti. Kita klik record. Oke ya. Ini transaksi dokumen nomor 3. Sekarang kita masuk ke dokumen 4. Nah, yang tadi kan bahan baku. Nah, ini adalah bahan pembantu. Inventory journal number-nya yaitu BM 12-2. Tanggalnya masih sama. Memo pemakaian bahan pembantu. Ya, tadi kan bahan baku 2.500 kan. Sekarang bahan pembantu. Apa aja? Ada bawang goreng, soya kare, cabai kering, dan lembar kemasan mie. Oke, sekarang kita masukkan aja bawang goreng. Kita cari bawang goreng mana ya? Oh, ini bawang goreng. Kuantitinya 10. Dikasih minus 10. Sama seperti tadi ya, akunnya sama karena masuknya ke proses. Ini berarti masuknya ke BHP soya kare. Nah, ini jumlahnya juga 10 kg. Ini oke. 100 kg cabai kering. Ya, ini benar cabai kering kan ya? Takutnya salah. 100 kg cabai kering. Jumlahnya 100, berarti kasih min 100. Di sini ya. Satu lagi 2.500 lembar kemasan mie yaitu BHP 6 ya. Dengan jumlahnya 2.500. Sama ininya 1 inventory in process. Oke, kita lihat dulu jurnalnya CTRLR. Ini udah ya inventory prosesnya masuk. Kok ini masih auxiliary material supplies ya? Berarti ini ada yang salah nih. Masuknya ke auxiliary material supplies. Coba kita lihatnya 900. Oh ya, ini nih salah kan? Berarti ini harusnya inventory in process. Oke ya. Nah, seperti ini. Jumlahnya 1.770.000. Ini jurnal yang benar. Jadi tadi kalau ada yang salah seperti itu. Jadi kita harus tahu jurnalnya dulu. Inventory in process itu debit, yang dikredit adalah bahan pembantunya. Gitu. Kenapa? Karena bahan pembantu diminta untuk diproses. Jadi inventory-nya naik, prosesnya naik, bahan pembantunya berkurang. Oke, sampai sini kita klik record. Itu untuk dokumen 4. Sekarang kita masuk ke dokumen 5. Nah, ternyata dokumen 5 itu
pemberitahuan penyelesaian produksi 2